yang kita harapkan dari penguatan karakter, nilai-nilai itu masih tertanam. Upaya yang harus kita lakukan sehingga nilai-nilai yang sudah tertanam itu bisa tetap kita munculkan, bisa tersampaikan kepada anak-anak. Bisa memilih ya, memilih opsi-opsi tersebut. Betul. Dan untuk SMA Kosgoro kita memilih untuk mengambil opsi menggunakan kurikulum darurat. Kurikulum darurat. Halo teman-teman milenial, kembali lagi di channel seputar bonus demografi dengan saya Iin. Baik, kali ini saya kedatangan dua tamu penting loh dari SMA Kosgoro Kota Bogor. Kita akan membahas tentang penguatan pendidikan karakter siswa di masa pandemi. Penasaran? Yuk kita kenalan. Satu ada tamu yang sangat penting juga di sini, yaitu Bapak Herman Lasrin SP MPD. Selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah. Iya, itu pertanyaan pertama yang sering saya tanya. Sehat? Betul. Iya. Baik, yang kedua ada Bapak Ujang Sudrajat, SSI sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Selamat siang Pak. Oke, sehat juga ya Pak. Nah, Bapak Herman ini, maaf tadi saya belum menyebutkan Bapak Herman Lasrin ini sebagai Kepala Sekolah SMA Kosgoro Kota Bogor. Jadi kita akan bincang-bincang ya. Relax ya Pak ya. Oke, bincang-bincang tentang seputar penguatan pendidikan karakter siswa nih Pak nih di masa pandemi ini. Menurut Bapak di SMA Kosgoro ini apa program yang memang tujuannya untuk penguatan pendidikan karakter siswa di masa pandemi ini apa aja Pak? Saya untuk khususnya SMA Kosgoro. Iya, kalau di SMA Kosgoro memang sudah menjadi keseharian ya, karena dalam kondisi normal kita selalu menyampaikan bahwa karakter yang harus kita bangun adalah karakter disiplin, jujur, tanggung jawab, dan punya kepedulian sosial. Betul. Nah, ini luar biasa ketika di awal pandemi Ya. kami juga tidak menyampaikan kepada anak-anak untuk mau berbagi ya rasa peduli pada teman-teman yang pada warga sekitar yang ada di jalanan itu. Mereka secara spontan itu memberikan bantuan, apa itu sembako atau hal yang lain. Nah, di masa pandemi ketika pembelajaran jarak jauh atau BDR, nah yang kita harapkan dari penguatan karakter, nilai-nilai itu masih tertanam. Artinya apa yang sudah kita sampaikan ketika masa normal itu bisa terbawa, kan begitu. Tapi dalam prosesnya ini tidak mudah, tidak semudah yang kita bayangkan bahwa karakter itu bisa terus melekat pada diri anak. Karena memang ini jadi tugas kita semua. Kalau mereka berada di lingkungan sekolah, tugas kami. Bahkan PJJ pun tugas kami. Tapi ada peran orang tua nih yang tidak boleh dilupakan. Karena dalam keseharian juga mereka ada di lingkungan keluarga. Gitu. Ya, artinya mungkin di sini ya keluarga sangat penting ya Pak. Artinya karakter anak, karakter siswa yang terjadi di kegiatan proses pembelajaran jarak jauh ini, salah satu faktor penentunya ya keluarga ya Pak ya. Betul. Dukungan orang tua itu sangat penting, atau orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Nah, memang yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitar anak itu bisa memberikan teladan, misalnya untuk disiplin waktu, tanggung jawab mengerjakan tugas, kemudian hal-hal yang kita ingin capai. Nah, kalau ini tidak ada sinergitas antara sekolah, guru dan orang tua, ini repot juga. Jadi menjadi tugas bersama. Betul sekali Pak, saya sangat setuju. Memang ini menjadi tugas bersama ya, tidak hanya sekolah saja kan. Artinya ada faktor yang apalagi jarak jauh, istilahnya bersentuhan langsung dengan siswa kan sekarang lebih ke orang tua ya Pak ya. Jadi perannya yang mendominasi adalah lingkungan ya Pak ya, di
bersama dan lingkungan sekitar. Baik, nanti saya tanya lagi Pak nih seputar penguatan pendidikan. Sekarang ke Bapak Ujang nih ya, sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Nah gini Pak, menanggapi tentang proses kegiatan belajar mengajar PJJ ini ya Pak, kurikulum, bagaimana dengan kurikulum yang diterapkan di SMA Kosgoro ini Pak? Bisa jelaskan lebih singkat? Untuk kurikulum yang digunakan di SMA Kosgoro, kita mengacu pada apa yang maksudnya pemerintah ini ya. Karena kan ada opsi-opsi yang ditawarkan oleh Kemdikbud untuk menggunakan kurikulum. Salah satu opsi yang digunakan, opsi yang sebenarnya sekolah hanya bisa memilih opsi-opsi tersebut. Betul. Dan untuk SMA Kosgoro kita memilih untuk mengambil opsi menggunakan kurikulum darurat. Kurikulum darurat misalkan. Baik, nah sekarang Pak Herman nih Pak, nanti kaitannya dengan tadi nih Pak, kan durasi otomatis berkurang nih Pak ya. Di kelas itu kan 4 jam, katakan kita 4 jam. Nah di rumah itu hanya 1 jam. Nah menurut Bapak ini sebagai kepala sekolah, apa sih yang kira-kira terbentuk dari karakter siswa ketika ber4 jam tiba-tiba 1 jam? Pembentukan karakter seperti apa Pak? Yang integrasi terhadap pembentukan dia sendiri gitu, yang perubahan dari sebelum PJJ sekarang jadi PJJ, pengurangan jam. Kalau kita melihat pada kondisi yang real, anak sebenarnya ikut saja dengan apa yang sekolah programkan. Cuma memang yang paling penting bagaimana nilai-nilai karakter itu tetap tertanam. Misalnya begini, ketika guru akan melaksanakan PJJ, itu kan sebenarnya sudah terintegrasi nilai karakter dalam RPP mereka gitu ya. Iya, betul. Sebagai contoh yang paling gampang lah, ketika membuka kelas online betul. Itu kan mengucapkan salam. Itu artinya sudah menanamkan nilai-nilai religius gitu. Terus menyapa anak, menanyakan kabar, terus menyampaikan atau menanyakan bagaimana, apakah sudah berkontribusi pada orang tua, misalnya membersihkan tempat tidur, merapikan rumah dan segala macam. Itu kan sudah nilai karakter. Nah memang kalau kita melihat pada durasi, kalau memang kita benar-benar melakukan semuanya pasti nggak kecapai. Tapi pada esensi mana nilai-nilai pemahaman kognitif itu bisa kita sampaikan. Tapi tidak melepas bagaimana karakter itu bisa terbentuk, apalagi sudah sampai terinternalisasi yang paling penting. Itu tingkat tertinggi sebuah nilai karakter. Jadi tertanam dalam diri mereka bahwa ini harus kami lakukan nih, cinta keluarga, sayang sama lingkungan misalnya, hidup bersih. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini kan. Itu tanggung jawab terhadap tugasnya misalnya. Itu sebenarnya nilai karakter yang kalau kita lihat ya secara tersirat itu kita disuruh pakai masker, artinya kan kita suruh disiplin itu. Terus jaga jarak, ya disiplin juga. Terus kemudian rajin cuci tangan, misalnya menggunakan air mengalir. Itu kan sebenarnya pola hidup bersih. Itu cinta lingkungan. Itu sebenarnya nilai-nilai yang secara tersirat itu disampaikan oleh pemerintah, kemudian kita sampaikan kepada anak-anak. Bagaimana itu bisa diimplementasikan dalam keseharian. Artinya kan kesempatan luas ya Pak, walaupun dengan segala kondisi ya, keterbatasan ya mungkin ya saya bilang. Tapi ya sekarang teknologi canggih apa ya, maksudnya lebih ke kita lebih kreatif lagi gimana ketika program itu harus terlaksana ya Pak ya. Betul. Berarti menurut Bapak ya nggak 100% juga mungkin Pak kesimpulannya yang ikut bisa zikir dari sekian. Jadi memang kendala yang kita hadapi dan sekaligus menjadi tantangan bagaimana menstimulus anak-anak itu bisa hadir minimal itu dulu ya, daring ya, pakai itu zikiran. Sebagai contoh misalnya untuk kegiatan yang menjadi agenda tahunan SMA Kosgoro, ada yang namanya Pekan Kebangsaan. Itu yang tadinya berjalan di kondisi normal, mau nggak mau sebagai program tahunan sekolah kita tarik menjadi kegiatan daring. Dan ini direspon bagus, walaupun memang dalam jumlah partisipasi itu agak sedikit menurun memang. Tapi paling tidak nilai yang kita ingin tanamkan bahwa SMA Kosgoro sangat kental dengan nuansa kebangsaan.
namanya saja pekan kebangsaan. Ya. Gitu. Jadi nilai-nilai itu selalu kita tanamkan. Nah, selain itu memang ada hal yang perlu kita terus selalu berikan kepada anak gitu. Bagaimana dengan kondisi seperti ini mereka lebih kreatif. Ya. Itu kan salah satu nilai karakter. Betul, itu. Betul. Kreatif. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan berbagai sumber atau media yang mereka tersedia untuk menstimulus kemampuan belajarnya misalnya. Itu kan kalau saya bisa tambahkan begini, bahwa apa yang kita lakukan itu memang pertama itu harus diajarkan. Pertama diajarkan. Ada 6 langkah lah saya pikir. Pertama diajarkan, kemudian dibiasakan. Dibiasakan, kemudian dilatih konsistensinya. Betul, kemudian itu menjadi kebiasaan. Kemudian yang kelima, ketika sudah terbiasa dengan pengelolaan yang sering akan menjadi sebuah karakter. Betul. Nah, tujuan pada akhirnya adalah menjadi sebuah budaya. Bagaimana apa yang kita sudah tanamkan menjadi budaya. Nah, kalau sudah menjadi budaya, ini luar biasa. Jadi apapun nanti yang kita hadapi, insya Allah generasi emas yang kita inginkan menuju bonus demografi bisa kita capai. Betul, sangat sekali lagi berat, tapi harus kita lakukan. Nah, sedikit lagi ya Pak, untuk kita kan bicara tentang karakter, bicara tentang kreativitas anak, efek dari pembelajaran jarak jauh ini ya Pak. Nah, kira-kira tantangan apa aja sih yang kira-kira didapatkan atau misalkan ditemukan selama PJJ ini? Bisa dari Pak Ujang, tantangan yang berasa gitu selama ini. Kalau saya mungkin melihat dari proses pembelajaran ya tantangannya ya tadi kadang ketika proses pembelajaran kita mulai itu banyak sekali juga sih yang ketika misalkan mau memulai pembelajaran itu ya tidak semua bisa hadir, kadang ada juga sih alasannya ini. Alasannya banyak ya. Kemudian juga mungkin kalau di saya sendiri di pelajaran saya sendiri fisika itu ya tantangannya agak berat untuk ya mungkin penjelasan konsep kan agak berat kalau kita mendatang sudah tatap muka. Walaupun kita sudah memberikan video dan lain sebagainya, kemudian materi, kemudian lewat Zoom juga tetap saja masih ada kekurangan. Baik itu. Ya perlu lebih betul sama halnya dengan matematika mungkin ya Pak ya. Matematika dan fisika itu kan mereka butuh banget yang namanya ketemu langsung kan ya, penjelasannya, nilai jawabannya seperti ini dari mana dapatnya kan gitu prosesnya itu. Yang dicapai oleh siswa tersebut yang mudah-mudahan itu dari hasil kejujuran ya. Ketika pembelajaran ini ya tadi disampaikan bahwa kreativitas mereka kan muncul. Betul. Karena mungkin yang biasa yang agak gaptek dengan teknologi yang mereka mau nggak mau ya harus bisa mengikuti ya. Oke, itu tantangan dari Pak Ujang sebagai guru ya Pak, sebagai guru mapel ya, mata pelajaran. Berat memang, apalagi melihat tentang kejujuran siswa ya, untuk mengambil nilai saja itu kan jujur enggak ya, itu kan susah ya. Betul. Nah, sekarang dari Bapak sendiri sebagai kepala sekolah, tantangan apa aja nih Pak yang mungkin Bapak dapatkan atau temuin ketika proses ini terjadi secara umum? Ya, yang paling nyata itu bagaimana tadi konsistensi itu. Betul. Ya, ketika di masa normal anak itu kita sambut di pagi hari, ini sebuah kebiasaan. Kita bersalaman-salaman, mengucapkan salam gitu ya. Kemudian mereka bisa masuk ke kelas dan seterusnya. Nah, ketika di masa pandemi, hal-hal yang seperti itu sudah tidak bisa kita lakukan. Karena memang juga harus menjaga jarak, tidak lagi boleh bersalam-salaman. Nah, ini yang saya pikir agak sedikit berkurang nilai itu. Ketika kita ketemu di sekolah misalnya, anak ini kok lupa dengan gurunya gitu ya. Nah, itu kan membangun atau melatih konsistensi itu. Betul. Kemudian menjadi kebiasaan. Ya tadi karena BDR yang terlalu panjang, kemudian penguatan karakter yang tidak mungkin mudah-mudahan saya salah.
pengetahuan kata-kata tidak dimunculkan oleh orang tua. Nah itu yang menjadi tantangan kita karena harus merefresh lagi, mulai lagi dari awal misalnya. Dan itu yang betul-betul kita rasakan. Apalagi anak-anak yang berada di kelas 10 yang memang baru, kadang-kadang kita ketemu, kamu kelas berapa? Kelas 10 Pak. Loh? Nah, betul. Banyak yang menjadi tugas kita. Sekarang menjadi tantangan bahwa ini luar biasa menjadi pekerjaan berat untuk kita. Tapi sekali lagi tidak boleh menyerah, bahwa harus ada upaya yang harus kita lakukan sehingga nilai-nilai yang sudah tertanam itu bisa tetap kita munculkan, bisa tersampaikan kepada anak-anak. Iya, baik. Ini Bapak Herman Lasri dengan Bapak Ujang ini udah sangat lengkap sekali ya, maksudnya menjelaskan tentang kondisi dan situasi yang terjadi di SMA Kosgoro, terutama di dalam kurikulumnya, kemudian pembentukan karakter yang berdasarkan Pak Herman tadi dijelaskan ya. Saya pikir memang ini tantangan kita semua Pak ya. Betul. Tantangan kita semua. Saya sebagai orang tua Pak, jadi itu juga tantangan saya sebagai orang tua, betul. Bapak sebagai kepala sekolah dan Pak Udin sebagai guru mapel ya Pak ya. Jadi memang kita tantangan kita sama-sama. Oke, itulah teman-teman milenial bincang-bincang kita di hari ini mengenai pengetahuan pendidikan tadi ya dengan Pak Herman dan Pak Ujang. Oke, see you. Dah.